Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ruli Muhammad Sobrianto, peserta PPG Daljab tahun 2021 Kemenak RI di bawah naungan LPTK IAIN Pekalongan. Kali ini saya akan menyampaikan tugas berikutnya yang terkait dengan PTK, yaitu pembuatan instrumen PTK. Di mana kali ini instrumen PTK-nya adalah berjudul Implementasi Pemahaman Hadis An-Nadhafatu Minal Iman, siswa kelas 1 MTS Negeri 1 Pekalongan, terhadap fenomena banjir di lingkungan. Pada instrumen kali ini, rumusan masalah yang akan disampaikan yaitu yang pertama, bagaimana pemahaman hadis An-Nadhafatu Minal Iman, siswa kelas 1 MTS Negeri Pekalongan. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap fenomena banjir di lingkungannya. Sedangkan yang ketiga, bagaimana implementasi pemahaman hadis An-Nadhafatu Minal Iman terhadap fenomena banjir di lingkungan. Kemudian, dari judul instrumen di atas dan rumusan masalahnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kami kerjakan atau kami jawab. Yang pertama, yaitu apa saja data yang diperlukan untuk menjawab masalah tersebut. Kami menggunakan data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer yaitu berupa siswa, di mana partisipasi langsung siswa dalam peristiwa atau fenomena bencana banjir yang terjadi di Kota Pekalongan. Kemudian, yang kedua, data sekunder yaitu nilai-nilai siswa dari materi hadis An-Nadhafatu Minal Iman serta dari lembar observasi dan wawancara yang di dalamnya berisikan partisipasi siswa terhadap fenomena banjir yang ada di Pekalongan berkait dengan hadis An-Nadhafatu Minal Iman. Terus yang kedua, dari mana data tersebut didapatkan? Kami mendapatkan data tersebut dengan cara observasi dan wawancara, yaitu yang diambil dari partisipasi langsung siswa terhadap peduli bencana banjir atau fenomena banjir dari Pekalongan. Kemudian diambil juga dari penilaian harian siswa terkait langsung materi hadis An-Nadhafatu Minal Iman. Pertanyaan yang ketiga, dengan cara apa data tersebut dikumpulkan dan dianalisis? Kami mengumpulkan data tersebut dengan dua cara. Yang pertama yaitu observasi atau biasa disebut dengan pengamatan langsung. Pada penelitian ini, kami menggunakan strategi observasi partisipan sehingga siswa dan penilai sama-sama melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada kesempatan inilah penilai menilai perilaku siswa dengan menggunakan lembar observasi yang sudah disiapkan. Kemudian, dengan cara wawancara. Pedoman wawancara merupakan perangkat yang digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan pelaksanaan tindakan. Hal ini dilakukan peneliti agar mendapatkan informasi lebih mendalam. Nah, untuk lembar wawancaranya kita menggunakan 5 pertanyaan. Di mana pertanyaan ini nanti kami bagikan sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, nanti kita akan tahu perbedaannya, apakah siswa itu berhasil dalam menyerap, memahami, dan mengimplementasikan hadis An-Nadhafatu Minal Iman dalam kehidupan sehari atau tidak. Dari sini kita juga bisa melihat. Di sini untuk wawancara kita menggunakan 5 pertanyaan. Seperti ini lembar pedomannya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hadis An-Nadhafatu Minal Iman? Terus, bagaimana penerapannya hadis An-Nadhafatu Minal Iman dalam kehidupan sehari-hari? Terus yang ketiga, bagaimana fenomena banjir akhir-akhir ini? Dan keempat, bagaimana sikapmu terhadap korban bencana banjir? Sedangkan yang terakhir, bagaimana penerapanmu terhadap hadis An-Nadhafatu Minal Iman terkait fenomena banjir tersebut? Kemudian yang kedua yaitu menggunakan observasi, di mana observasi ini terdiri dari 3 kolom. Yang pertama indikator, yang kedua pernyataan, yang ketiga jawaban. Indikator di sini kami berikan 2 indikator, yang kemudian pertanyaan di sini ada 10 pertanyaan yang terbagi dari 2 indikator itu, maka setiap satu indikator terdiri dari 5 pertanyaan. Nanti siswa menceklis jawabannya dengan pilihan
sangat setuju, setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Nanti hasilnya kita masukkan dalam pedoman penskoran yang dari pertanyaan itu ada pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Jika pertanyaan positif, siswa menjawab sangat setuju, maka nilainya tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika pertanyaan negatif, siswa menjawab pertanyaan sangat setuju, maka dia mendapat nilai 1 atau paling rendah. Kemudian kita interpretasikan juga skor tersebut dengan skor rata-rata instrumen. Sangat setuju 0% sampai 25%, setuju 25% sampai 50%, dan seterusnya. Teknik analisis yang kami gunakan yaitu untuk lembar untuk lembar observasi, maka kami menggunakan rumus rencana pelaksanaan pembelajaran sama dengan skor perolehan dibagi skor total dikali 100%, karena kita menggunakannya presentase ya. Kemudian untuk pengolahan hasil belajar kami menggunakan analisis dengan 3 macam, yaitu analisis kognitif, analisis pengetahuan, kemudian analisis afektif yaitu sikap, dan yang terakhir psikomotorik. Untuk afektif kita menggunakannya sesuai dengan buku pedoman Sujana, yaitu menghitung rata-rata siswa yang menggunakan rumus nilai rata-rata siswa, kemudian dibagi jumlah siswa yang diperoleh individu dibagi banyak individu. Terus untuk menghitung presentasinya kita menggunakan nilai total sama dengan skor perolehan siswa dibagi skor maksimal dikali 100%, dimana sangat baik 90 sampai 100%, baik 80 sampai 89%, cukup 70 sampai 79%, kurang 60 sampai 69%, sangat kurang dari 60%. Untuk hasil belajar afektif atau sikap kita menggunakan rumus rata-rata sama dengan skor perolehan dibagi skor total dikali 100, dimana persentasenya seperti tadi 80% atau lebih sangat baik, 60% sampai 79 baik, dan seterusnya sampai yang rendah. Dan yang terakhir untuk psikomotorik yaitu keterampilan, penilaiannya sama persis dengan sikap, hanya saja klasifikasi persentasenya agak berbeda, yaitu kurang dari sama dengan 55 perlu bimbingan. Kemudian 56 sampai 70 cukup, 71 sampai 85 baik, 68 sampai 100 sangat baik. Demikianlah pemaparan singkat dari saya terkait instrumen PTK untuk PTK yang berjudul Implementasi Pemahaman Hadis An-Nadhafatu Minal Iman siswa kelas 1 MTS 1 Pekalongan terhadap fenomena belajar di lingkungannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Kiranya cukup sekian dari saya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.